Okay guys, video sebelum ini telah menunjukkan saya di KLIA 1. Jadi sekarang kita dalam proses boarding dalam pesawat Air Asia. Itu saya dan anak saya Arash. Prosesnya saya rasa tak ada masalah, lancar. Immigration pun lancar. Jadi saya sampai di KLIA 2 dalam pukul 6 pagi. Kemudian tunggu sehingga jam 12 tengah hari untuk boarding. Dan dalam boarding tu kita menunggu tempat yang selesa. Saya sempat lagi buat rakaman video di sekeliling itu. Dan pada jam 12.15 kami telah masuk dalam pesawat, dan ini adalah semasa kami sedang masuk dalam pesawat untuk memulakan penerbangan. Biasa dalam pesawat kita akan masukkan beg dan juga mencari tempat duduk. Pesawat sudah naik, maka penerbangan mengambil masa lebih kurang 2 jam, dan masa di Indonesia itu ialah 1 jam ke belakang. Jadi apabila kita mendarat itu lebih kurang jam 2.45 kalau tak silap saya. Pemandangan kalau duduk di tepi tingkap tu memang cantik. Okey, kita sampai di lapangan terbang Soekarno-Hatta 2.45 waktu Jakarta. Dan baik, lapangan terbang Soekarno-Hatta ini tidaklah secanggih KLIA 2 pada pandangan saya, tapi apa yang saya suka tentang lapangan terbang Soekarno-Hatta ini ialah dari aspek kemudahan, tak jauh untuk berjalan, dan juga lukisan dan mural yang berbentuk budaya Indonesia. Sekarang berada di bundaran HE. Jadi kita nak pergi lihat mercutanda Jakarta, iaitu bundaran HE ataupun HI. Di sini dipanggil HE. Jadi bundaran HE ini memang banyak pelancong yang datang untuk mengambil gambar, jadi kita ke sana. Jadi tadi saya baru saja ambil MRT. Hujan. Oh tidak. Jadi ambil LRT sampai di bundaran HE, dan sekarang kita sedang menaiki tangga naik ke atas. Alamak, hujan. Bila sampai sini hujan. Jadi itu dia. Sekejap, saya pusing. Sampai saja hujan. Hujan, tidak ada dia punya menara dia tu. Tak, tak, di atas dia ada Balai Tinjau. Itu bundaran dia. Popular tu, orang bergambar. Ke atas ni dia punya menara tinjau. Memang nasib kita lah hujan.
stay atau holiday di daerah Jakarta, khususnya di Kebayoran, bisa nih salah satu hotel kapsul di Jakarta, yaitu Bobobot Kebayoran Baru. Aksesnya juga dekat dari MRT Blok M. Terus di sini juga fasilitasnya ada communal space buat teman-teman yang mau lagi kerja atau working home bisa. Sama juga ada pantry di lantai 2 kalau teman-teman mau masak atau mau bawa makanan juga bisa. Oke, ditunggu ya Sobat Bob. Dah. Oke, kita sekarang berada di tingkat 1. Di sini ada locker untuk disimpan kasut. Dia tak benarkan masuk kasut di bawah. Oke. Dan dia ada ini ada apa? Dan inilah tandas. Okey, ini bilik saya lah. Dia kecil saja, buka pintu dan selimut dan juga bantal. Okey, nanti saya tunjukkan. Okey, ini dia punya display. Boleh buka lampu dia. Putih. Dia ada color. Kemudian hijau. Dia jadi hijau Kemudian dia jadi ini purple. Dan warna-warna berbeza begitu. Untuk seorang dia memang selesa lah. Kalau di tingkat atas dia ada untuk 2 orang untuk double. Aircon dia. Kemudian dia ada boleh tidur begini. Okey, boleh tidur dengan suara-suara ini. Peliknya yang ini boleh kita masukkan plug Malaysia Dia, kalau di dalam bilik ni boleh, tapi kalau di luar kita gunakan adapter. Okey. Okey, terpadam. Kemudian ni aircon dia. Aircon dia kalau kita nak lebih aircon kita pusing. Kalau kita nak kurang kita pusing gitu. Ini kita ada cermin, tangga untuk panjat. Kalau di bilik sebelah dia akan berada di bawah lah. Okey. Okey, nah untuk saya duduk sini 5 hari. Okey, kira selesa juga. Aircon dia memang sejuk. Katil dia okey. Kemudian dia sediakan tuala. Okey, cuba kita tengok. Ini ada banyak lagi kapsul-kapsul. Di sini kita ada surau, tempat ambil wuduk dan solat dekat situ.
Okey, baik, kita sekarang berada di tingkat 2. Di sini lebih untuk couple lah. 2 orang boleh masuk. Di sini juga terletaknya pantry. Boleh ada pinggan mangkuk, ada kettle dan juga microwave. Ada juga tempat duduk kat sini. Okey, ada meja. Saya suka. Okey, kita turun ke lobi. Lobi ni kecil tapi tak ada masalah. Bila nak masuk tu kena pakai QR code yang dia berikan dalam aplikasi Bob tu lah. Okey. Okey, ni lobi dia lah. Ada ice cream. Kemudian di luar dalam ni pantai katanya. Pantai yang bagus di mana katanya di daerah. kalau di sana itu, kalau jalan lebih kurang saya tak tahu 600 km kot dia akan sampai pada Blok M Square. Dan ada MRT dekat sana, dan juga supermarket, dan saya tak tahu pun dekat sana ada restoran, ada juga Indomatel dekat situ, so senanglah nak ambil. Tapi buka di Taman Lapan itu. Okey, saya rasa dalam selepas 5 hari saya duduk di sini. Okey, dari segi lokasi dia memang dekat dengan Blok M Square dan juga kedai-kedai. Supermarket ada Papaya dekat sana. Dan saya rasa tempat ni memang bagus lah. Nanti mungkin lain kali tahun depan akan duduk lagi, sebab bila saya survey hotel-hotel yang berdekatan dekat sini, harga semalam lebih kurang 300,000, lebih kurang 100, nak dekat 200 lah, nak dekat 200 ringgit. Tapi kalau di sini satu malam hanya 71,000 saja, itu lebih kurang, minta maaf, 71 ringgit sahaja, itu lebih kurang 150 lah. Jadi dari segi bajet tu memang baguslah, murah kat sini. Kalau tak kisah kongsi dapur dan juga kompi toilet, saya rasa tak ada masalah. Ada juga saya nampak family yang datang, anak-anak dia akan duduk di port lain, dia akan duduk di port yang lain. Jadi tak ada masalah, sebab kadang-kadang kita selalu keluar je, nak tidur je. Keluar beli makan dekat supermarket, panaskan microwave dan lain-lain, itu dah kira okey dah. Kalau saya duduk sini lebih kurang 5 malam 6 hari. Kalau saya duduk kat hotel memang harga melambung. Kalau ini 5 malam 6 hari adalah lebih kurang 600. Jadi kita jimat dekat situ.
Okey, bagus.